Pagi. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah masih semangat Pak. Walaupun adalah siang, tetapi ya kita harus tetap semangat ya. Yang harus saya hormati Pak Raden dan yang saya banggakan juga teman-teman peserta di acara training vokasi bidang pertanian, khususnya pertanian hidroponik ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Raisman. Saya lumayan jauh dari sini ya, 4 jam dari sini. Saya dari Nagrak Cibadak. Mungkin kalau yang ada yang lewat sana atau mungkin yang punya saudara sana bisa mampir saya. Saya dari tahun 2017 belajar mengenal hidroponik. Ini CV saya. Saya pegang 2 brand ya, brand hidroponik, brand saya sendiri itu Nagrak Hidroponik punya saya sendiri, dan saya juga mengelola yang brand namanya Pontis Hidroponik yang saya jadikan sebagai ekowisata atau tempat pertanian yang plus dengan wisatanya ya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya di sini juga terwujud tempat-tempat wisata baru nih, yang khususnya dalam bidang pertanian yang menjadi spot wisata. Nah ini saya teman-teman, ini kebun saya di Pontis Hidroponik ya, Pontis Hidroponik. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dicek lah di IG ya, IG-nya. Nah ini IG-nya di bawah ya ada, kelihatan ya, Pontis_hidroponik atau juga Nagrak_hidroponik, atau juga bisa menghubungi saya langsung ya. Tadi hidroponiknya apa? Sejenis apa cara itu? Sejenis kawan buas, kawan mata. Ini hidroponik mungkin teman-teman apalagi di masa Covid kemarin ya, di YouTube banyak berseliweran tentang hidroponik. Mungkin wah ini penasaran apa sih hidroponik? Hidroponik juga adalah suatu sistem, tadi yang katakan berasal ya, sistem pertanian atau modernisasi dari sebuah pertanian ya. Hidro itu air, ponik itu daya ya. Hidro air, ponik itu daya. Jadi ada daya atau sistem pertanian yang menggunakan air akhirnya mas, seperti itu ya untuk hidroponik sendiri. Nah dengan hidroponik itu tidak perlu menggunakan tanah sebagai medianya ya. Jadi hidroponik lebih simpel ya. Nah ya, bisa bertani atau cocok tanam itu tidak menggunakan tanah, tetapi dengan menggunakan air dengan sistem hidroponik. Nah sejarahnya itu dari luar negeri ya, teman-teman, untuk hidroponik sendiri ini. Tapi nggak ada salahnya kita adopsi dan kita kembangkan. Jadi, nah kita tinggal kembangkan sebagai warga Indonesia, sebagai calon petani milenial nih, kita bisa kembangkan lagi. Karena hidroponik itu terus berkembang, teknologi terus berkembang. Nah, sekarang kan teman-teman punya media atau kit-kit yang nanti kita belajar praktek setelah istirahat mungkin nanti ya. Ada berbagai macam media tanam yang bisa teman-teman gunakan untuk bercocok tanam dengan sistem hidroponik yang menggunakan media air tadi. Syaratnya tadi ini nih, media tanam yang diperlukan adalah media yang tidak mengandung hara berbahaya, steril dari organisasi yang pembawa hama, porositasnya tinggi dan mampu menahan air dan pH-nya ternormal. pH-nya itu 5,5 sampai 7. Nah teman-teman sudah tahu ini pesantren, ada di SLTA mungkin udah belajar lah ya, pH biologi ya. Nah yang pertama nih, yang ada di depan teman-teman, media tanam hidroponiknya sendiri, yang namanya rock wool. Yang kayak gini ya bentuknya tuh, yang kecil, yang di plastik kecil itu namanya rock wool. Nah tadi ini ya, untuk media tanamnya sendiri. Yang kedua, kokopit. Ada yang pernah dengar kokopit? Kokopit, nah yang seperti ini bentuknya. Yang di sini kan mungkin ada yang punya pohon kelapa. Nah ada serabut-serabut halusnya. Nah itu namanya kokopit. Itu juga bisa digunakan sebagai media tanam hidroponik. Ya. Lalu ada juga hidroton. Nah ini kayak batu-batu bulat, ya. Itu hidroton.
Nah, atau yang kecil mirip-mirip seperti itu, hampir mirip seperti itu ya. Itu hidroton namanya ya. Media tanam yang terbuat dari bahan dasar lempung yang dipanaskan, hampir sama kayak batu bata. Bentuknya, warnanya, yang dibikin bulat-bulat. Lalu ada juga sekam bakar. Sekam bakar juga bisa digunakan untuk media tanam hidroponik. Sekam atau padi ya, dari padi ya. Jadi tahu ya? Tahu kan? Sana nunggu tajam tahu? Sekam. Perangnya atau kulit padi yang dibakar sekam bakar ya. Itu bisa. Terus ada juga pertalite, hampir mirip kayak batu ya. Ada juga vermiculit. Nah, ini spon. Bisa juga digunakan spon yang punya sayur karung kursi bekas atau yang baru, yang bekas juga bisa. Yang penting steril, dibersihkan dulu. Spon juga bisa. Jadi untuk berhidroponik itu kita nggak usah pusing. Kan nggak ada wall, nggak ada yang pengen bertanam hidroponik, tapi nggak ada media-medianya. Hidroponik dipermudah. Salah satunya menggunakan spon atau busa batas atau busa baru, yang penting steril, dibersihkan dulu. Kerikil pasir pantai bisa, karena fungsi dari media tanam sendiri adalah penopang dari si tanaman tumbuh ditopang. Nah ini ya tadi di situ. Nah, jadi fungsi medianya ini nih. Media robohnya sebagai penopang atau pengikat dari akarnya sendiri. Ya, oke. Ada lagi apa lagi nih? Hidrogel. Kadang suka dijadiin mainan-mainan anak-anak tuh, yang bulat-bulat di airin kembang. Nah, salah satunya hidrogel bisa gitu. Pecahan genting, saya makan air genting kan bisa dipakai ya. Pecahan genting ataupun yang lainnya. Yang penting tadi sarannya steril belakang untuk hidroponik kebun. Nanti pada saat pindah tanam pun tanpa media bisa. Nanti bisa diajari. Nah, keuntungan tadi, keuntungan bertanam hidroponik tadi yang udah jelaskan sedikit ya, saya ulas sedikit aja ini. Tidak memerlukan lahan yang luas. Wih, luasnya nggak usah perlu lahan. Lahan sempit aja cukup. Ini kayak gini juga dipersihkan. Tidak perlu mengolah tanah tadi ya. Tidak perlu mengolah tanah. Dan tidak pula menyiram, harus nyiram lagi karena memang sudah ada airnya. Tidak perlu menyirami rumput dan gulma atau kudu moret. Nah, atau kudu moret ya. Bisa capek ya moret bae bisa. Nah, moret moyos dirangkat di kualitas tanamannya juga lebih bagus. Siklus hidupnya lebih pendek, jadi panen itu lebih cepat. Yang biasanya 1 bulan bisa jadi 1 bulan kurang di hidroponik. Contohnya misalkan kangkung itu bisa ditanam bisa dipanen di 20 hari setelah semai. 20 hari juga bisa di hidroponik. Bahkan bisa sampai 20 bulan. Pemeliharaannya lebih mudah, terhindar dari penyakit yang berasal dari tanah. Karena tadi tidak menggunakan tanah. Kenapa pemeliharaannya tidak menggunakan tanah? Karena banyak faktor pembawa penyakit yang di tanah yang bisa mengganggu tanaman tadi ya. Jadi lebih steril kalau tidak menggunakan tanah. Bisa bertanam sepanjang tahun, nggak pernah mengenal musim. Ya, mau musim hujan, musim panas, apalagi sekarang nih. Harga bahan sayuran menuju mahal karena menuju musim hujan. Betul nggak Pak? Benar siapa? Petani Pak pusing, sayuran rusak. Dan di pasar ini yang mau beli juga susah nyari barang-barangnya karena memang dari pasokan dari petaninya karena banyak sayuran yang rusak. Musim panas melimpah banyak.
harga turun anjlok. Tapi insya Allah nanti teman-teman, karena hidroponik itu nggak ada mungkin istilahnya permainan dari harga teman-teman yang menyesuaikan sendiri. Kangkung Pak, 1 kilo kira-kira sama berapa? Kalau bisa bentar Pak. Family apa di warung 2000 nya 2000 sebentar, 250 gram. Tapi dengan hidroponik saya di kondisi hidroponik jual 8.000 rupiah 250 gram, atau 1 kilonya itu 8 kali 4 berapa? 32.000 rupiah. Kira-kira ada yang mau beli ya kalau saya tawarin ini? Gak bakalan ya. Nah, itu pun pikiran saya dulu pada saat saya mencoba bertani hidroponik dan mencoba memasarkan. Saya nggak jauh-jauh jualan juga. Saya di media sosial, saya simpan di warung. Bu, ini saya nitip 5.000 satu pack. Boleh terserah ibu mau dilebihin. Kira-kira ada yang 20.000, ada yang 8.000, 7.000 lah di warung jualnya, atau 6.000. Laku mah cobaan. Setelah pertama, ini kampung biasa kakek sampai kena 2.000, 3.000. Ini mati bikin 6.000. Cobaan apa tuh rasanya? Pertama rumah baru diambil dari Jawa dan penasaran. Setelah berikutnya, lu kemarin belanja, minta duit kan? Wah, alhamdulillah. Ternyata memang ketagihan setelah tahu rasanya, kualitasnya, dan perbedaan-perbedaannya tadi ya. Contohnya hidroponik, banyak sekali yang ketagihan. Tadi tak ada juga, ya, nuang hatinya gitu ya. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, jenis tanaman-tanaman untuk hidroponik, untuk yang bisa digunakan di hidroponik, tanaman hias, bunga-bungaan yang senang ibu-ibu, tete-tete yang senang hias juga ya, bisa ditanam menggunakan sistem hidroponik. Jadi nggak harus sayuran aja. Lalu tanaman sayur daun sudah jelas, sayur daun sudah jelas. Kayak kangkung, selada, sawi-sawian, bayam. Lalu juga tanaman sayuran buah kayak tomat, cabai bisa ya, paprika dan yang lainnya. Dan terakhir adalah tanaman buah. Tanaman buah ada melon, semangka, mentimun, yang penting usianya itu enggak tahunan. Karena apa? Karena nanti nutrisinya boros dinutrisikan, dibubukkan terusnya. Yang penting tanamannya itu siklusnya cepat, 3 bulan, 4 bulan, kayak melon, stroberi, semangka, mentimun dan yang lainnya itu baru bisa. Yang penting syaratnya tidak tahunan panjang. Pare juga biasa kan, biasa pare. Nah, ini jenis selanjutnya. Setelah tadi tahu nih mengenal hidroponik, oh cara bertanam menggunakan air. Ada beberapa jenis atau sistem yang digunakan di dalam hidroponik yang ini. Ada beberapa sampel contoh. Nanti saya akan uraikan. Yang pertama adalah sistem air statis atau airnya itu diam. Airnya itu diam, jadi nggak mengalir. Yaitu sistem sumbu atau sistem WIC sistemnya ada ya di kertas di situ, di modul itunya ada di situ WIC sistem. Contohnya seperti ini. Atau contohnya juga yang nanti akan teman-teman praktekkan, itu namanya sistem WIC system. Sistem ini adalah sistem yang paling sederhana yang bisa teman-teman terapkan di rumahnya masing-masing dengan budget seminimal mungkin, dengan pengetahuan seminimal mungkin. Ya, untuk tahapan belajar sebagai pemula itu bisa menggunakan sistem WIC system. Ya. Nah, kelebihannya itu praktis dan murah. Tanaman mendapat suplai air nutrisi dengan secara kontinu dan tidak memerlukan listrik. Jadi nanti kita belajar praktek. Nah, ini menggunakan sistem WIC system. Secara yang gambar besarnya ini seperti ini. Airnya diam, hanya wadah baskom, dimasukin air, dikasih repot. Nanti ada sumbunya ya. Dan situ ada namanya kain panel. Di situ ya di tanamannya. Simpel. Pak, mana tanam ya tadi? Ya. Jadi paham ya sekarang, jadi bertani itu nggak harus menggunakan tanah. Gitu. Jadi di sini kan misalnya nih, pernah dengar nggak
yang nanam selada di pinggir pantai atau petani selada di pinggir pantai di sini ada nggak? Tolong carikan di sini petani selada konvensional di ujung genteng, ayah tuh. Nah, ayahnya petani selada mah ayahnya di daerah gunung, daerah dingin, Salabitana, ya, daerah Bandung, Lembang Batas, itu petani-petani seperti petani selada. Tetapi insya Allah dengan pertanian hidroponik ini, dengan sistem hidroponik ini bisa nanam selada di pinggir pantai. Walaupun tanahnya yang kan saya mah nggak punya tanah subur, tapi tanahnya tandus atau berbatu atau berpasir, itu bisa dengan sistem menggunakan sistem hidroponik. Oke, nah ini ya secara gampang, jadi bisa bikin di rumah. Kalau misalkan nggak ada ini, nanti setelah ini bikin lagi di rumah buat tetangganya, buat ibunya, bapaknya, pacarnya, dan yang lainnya. Menggunakan botol bekas, dipotong, dibalik, mau pakai kerikil, mau pakai rock wool, mau pakai pasir, yang penting tadi harus steril. Pakai kain planet ataupun kain kompor, yang penting kain yang bisa menyerap air, bisa naik ke atas. Jadi pada saat air ini surut, air ini bisa naik ke atas dan di sini masih bisa ada airnya di sini yang bisa diserap untuk tanaman. Itu simpel, ya, sistem. Nah, ini simpel. Ada kaleng cat, nanam cengkeh, ke musim cengkeh kali kan. Wah, jajarkan ya. Seperti ini simpelnya ya. Yang kedua adalah deep water culture. Metode ini memang dikembangkan juga di luar negeri ya. Nah, di Indonesia ini biasa disebut dengan sistem rakit apung, di mana sistem ini yang saya terapkan di kebun saya sendiri di kondisi hidroponik itu menggunakan sistem rakit apung. Saya pakai sistemnya ini untuk produksi. Jadi pada sistem ini tanaman ditancapkan pada lubang styrofoam dengan bantuan busa atau tadi rockwool tadi ya, agar bisa ditegak tanaman. Kemudian lubang styrofoam ini diapungkan di atas air. Kelebihannya tanaman mendapatkan suplai air dan nutrisi secara terus-menerus, lebih menghemat air dan nutrisi, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman, membutuhkan biaya yang juga cukup murah. Nah, ini ada beberapa kekurangan juga. Tentunya dalam setiap sistem tadi ada beberapa kekurangan sama kelebihannya. Oksigennya agak susah didapat, akar tanaman akan lebih rentan terhadap pembusukan. Tapi nanti ada tips dan triknya untuk selanjutnya secara produksi ya, teknik produksinya. Contohnya ini kebun di kondisi hidroponik yang menggunakan sistem rakit apung. Saya menggunakan nanam bayam, ya, bersih tuh, nah bersih ya kan, nanam bayam teh galeris, karase bayamnya. Nah ini sistemnya. Jadi ini yang ini tuh styrofoam ya. Ini styrofoam, di bawahnya air. Jadi pada saat air itu turun, styrofoam pun ikut turun. Saya kasih lubang sedikit sebagai tanaman biar bisa terap air ke bawah. Pakai rockwool, tanaman tumbuh di sini. Nah ini secara teknologinya sistemnya seperti ini. Di bawah juga pakai aerator sebagai penghasil oksigen di sini. Jadi tanaman juga ini butuh oksigen, ya. Ini sistemnya rakit apung atau deep water culture. Yang ketiga adalah ebb and flow atau sistem pasang surut. Bisa pasang, bisa surut, ya, bisa ditaikkan, bisa diturunkan sistem airnya. Nah, contohnya seperti ini. Penjelasannya bisa dibaca ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nanti pada saat praktek bisa ngecek ke sini, ya. Nanti bisa cek masih sistemnya ebb and flow ini. Nah ini contoh simple sistemnya ebb and flow. Selanjutnya kelebihannya seperti ini, ya. Ada kelebihan sama kekurangannya. Dan sistem ini memang jarang digunakan untuk hidroponik skala produksi, jarang yang menggunakannya. Nah,
Nah, sistemnya seperti ini dalamnya ya, dalam dari kit itu yang di depan ini seperti ini. Jadi di sini ada aerator, di sini bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Posisi airnya ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan dengan timer ataupun otomatis. Jadi pada saat di sini akar ini tidak menyentuh sini, airnya bisa dinaikkan. Pada saat airnya surut, airnya ini bisa diturunkan secara otomatis. Nah, ini yang keempat ada sistem namanya drip irigasi. Drip irigasi ini biasa digunakan untuk tanaman-tanaman sayur buah. Contohnya melon, semangka, stroberi, tomat, cabai, ya. Di sini, nah, contohnya ini drip irigasi. Ini ada box. Ini media tanamnya pakai batu, ya, batu kerikil. Air itu nanti dari pompa mengalir ke sini, nanti netes. Nanti tanamannya tumbuh di sini, dia kena tetesan dari air ini. Jadi nanti cabai, mau melon, apa, sistemnya di sini tumbuhnya di sini. Dan ini ngalir lagi ke tandon utama. Kalau ini pakai namanya Dutch bucket. Jadi airnya itu otomatis dari tandon lewat selang masuk ke sini, balik lagi ke tandon. Atau juga kalau misalkan tidak menggunakan Dutch bucket, bisa juga menggunakan polybag dengan diisi pakai kokopit tadi ya, pakai selang bakar juga bisa. Tetapi nggak bisa ngalir lagi ke tandonnya. Otomatis harus pakai timer di sini. Bisa gitu ya. Nah, seperti yang di depan, nah itu drip irigasi ya, yang ada foto padadennya. Nah, ini melon. Nah, ini dengan sistem drip irigasi untuk tanaman melon. Selanjutnya, nah ini sistemnya ya. Ini tanaman cabai ya, cabai dengan menggunakan sistem irigasi dari tandon masuk ke sini, airnya balik lagi ke sini. Tapi di sini pakai box ya. Nah, ini yang selanjutnya yang sering digunakan dalam sistem produksi adalah sistemnya NFT dan DFT. NFT adalah Nutrition Film Technique. Nah, nanti kalau teman-teman mau mendalami skala produksinya, sistem yang sering digunakan untuk skala produksi dalam hidroponik itu menggunakan sistem NFT, Nutrition Film Technique. Film itu kan tipis ya, tipis. Jadi intinya nutrisi yang mengalir secara tipis menyentuh akar. Nah, itu namanya NFT. Jadi airnya itu mengalir tipis seperti ini yang di belakang. Jadi kalau NFT rata-rata itu dimiringkan. Posisinya miring, air ngalir miring karena aliran airnya itu tipis. Balik lagi ke tandon. Tanamannya di sini. Oke. Nah, ini sistemnya NFT, Nutrition Film Technique, dan juga Deep Flow Technique. Ini kebalikannya. Kalau Deep Flow Technique itu airnya mengalir pakai genangan. Nah, kalau ini NFT, airnya ngalir tipis, hanya nyentuh akar. Kelebihannya oksigennya banyak. Kelebihannya nanti yang aliran di sini menggunakan oksigennya lebih banyak. Ini NFT, ini sistem yang sering digunakan di dalam skala produksi. Nah, untuk skala rumahan atau skala hobi itu bisa menggunakan sistem DFT. Menghindari apa? Menghindari mati listrik. Kemarin saya diinformasikan bahwa di sini katanya kan sering mati listrik. Instalasi yang di workshop ya di sana tadinya mau bikin NFT, tapi karena informasi di sini mati listrik, sedangkan kan di sini harus ada, kalau NFT harus ada genset ya pada saat mati lampu. Pasokan air harus tetap tersedia nih di instalasi untuk si tanaman. Karena kalau nggak ada airnya bisa mati. Karena nggak ada air sama sekali di situ. Sama halnya seperti kekeringan lah, kemarau panjang. Nah, seperti itu. Makanya kita menggunakan sistem DFT atau Deep Flow Technique. Jadi airnya itu menggenang. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti pada saat mati lampu pun
pada saat mati lampu di sini masih ada air sedikit lah, space waktu untuk air ini bisa diserap untuk tanaman. Jadi masih ada cadangan untuk airnya. Itu namanya DFT. Selanjutnya nih, ini yang paling modern lagi, namanya aeroponik. Aeroponik ini sistem yang bertanam dengan tergantung dengan udara. Jadi diembunkan. Jadi nih di akar tanaman seperti ini ya, pakai sistem. Ini nggak ada, kalau lebih modern sekali kalau ada aeroponik ya, karena jarang juga digunakan untuk skala produksi, tapi biasanya digunakan untuk skala penelitian untuk sistem aeroponik ini. Jadi di sini akar. Di sini ada sprinkle atau semprotan ya, semprotan yang ngemburin air, tapi posisinya harus ngembun, ditembakkan. Jadi di sini akar itu dapat oksigen dari embun tadi. Di sini, jadi hanya dapat embun saja. Nah contohnya seperti ini. Nah, akarnya tinggal di bodas mulus ya, putih mulus, langsing. Luar biasa ya, ini jadi sistemnya seperti ini. Ya, jadi ditembak di sini terus akarnya. Pakai semprotan, pakai pompa di sini ya, dibikin pakai sprinkle. Nah, jadi hanya terus ini mah pada mau mati lampu tuh harus tetap nyala. Ya, jadi emang lebih biaya juga lebih mahal. Proses produksi juga lebih ribet. Ya, tapi hasilnya memang luar biasa, tapi jarang digunakan untuk skala produksi. Ini sistemnya aeroponik ya. Nah, sekarang kita bahas nutrisi dan pupuk hidroponik yang tadi saya wanti-wanti jangan sampai diminum karena berbahaya, nanti bisa jadi berbuah tanamannya. Jadi seperti yang kita ketahui, atau kadang orang awam bilang, oh sistem hidroponik itu sistem yang menggunakan air. Ada yang coba tanpa bertanya. Kalau pakai botol tadi langsung dicairan. Pelakan deh, kan nih saya apa kararoneng, kararoneng, air kumaha atau bapak kumaha? Apa dimacai kan dicairan, simpan baik cerita tanaman jadinya. Dia nggak tahu bahwa di hidroponik itu juga harus nutrisi juga harus ada untuk yang suplai ke tanamannya. Tanaman juga butuh makan selain dari oksigen, dari air tadi, yaitu nutrisinya ini atau makanannya. Jadi tanaman juga dipupuk sama halnya seperti di tanah juga harus dipupuk, mau baik mau organik ataupun secara konvensional. Yang sama pakai pupuk, tetapi bedanya di hidroponik pupuknya itu lebih ke water soluble atau gampang dilarutkan, ya. Nah, ini yang harus teman-teman di sini pahami unsur-unsur hara atau nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman. Hampir semua tanaman ini butuh ini. Tapi ada beberapa kandungannya. Jadi di sini, nah di dalam larutan luar biasa ini namanya abemik ya, nutrisi abemik. Itu ada unsur-unsur ini. Ada karbon, ada hidrogen. Kalau oksigen tentunya untuk karbon, hidrogen dan oksigen ini kita didapatkan di alam ya. Jadi nggak harus beli. Alhamdulillahnya Allah memberikan oksigen itu secara gratis. Nah yang kandungannya ini ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium dan kalsium dan juga sulfur. Ini yang terkandung di nutrisi hidroponik tadi. Sama kayak kami konvensional juga pakai kan pupuk urea, NPK itu kan udah jadinya. Itu mah tidak water soluble, bahkan bisa merusak ke unsur hara di dalam tanah. Dengan hidroponik unsur hara ini dari baik unsur makro ataupun mikronya. Makro itu si tanaman butuh unsur secara banyak, secara besar.
ya kalau makan itu nasi lauk pauk. Nah unsur mikro itu dia butuh tapi cukup cakupannya kecil. Kalau dalam makanan itu misalkan ya cemilannya lah, susunya, donatnya, dia butuh kecil juga bisa hidup. Ya, jadi memang dibutuhkannya emang kapasitasnya kecil. Unsur harinya ada besi atau Fe, tembaga, mangan, seng, molibdenum dan juga boron. Dengan hidroponik atau nutrisi hidroponik ini, unsur-unsur ini diracik sedemikian rupa, dipecah. Kalau yang di pasaran itu kan namanya NPK, urea, itu sudah tercampur ya. Tapi kalau di hidroponik itu N-nya berapa gram. Jadi untuk tanaman selada ini nih, dia ini butuh tanaman butuh makanannya apa aja sih yang pas untuk dia dapatkan. N-nya kita pecah, N-nya berapa gram, P-nya berapa gram, kaliumnya berapa gram, magnesiumnya berapa gram, sehingga diracik jadi kalau begini. Atau lebih cakupan besarnya ini kalau posisi serbuknya ya, serbuknya ini udah dilarutkan dalam air ya, kan dibalik pendidikan si kami non genik ya. Ya ini ya, di nutrisi hidroponik ini ada dua, ada A sama B, ada A sama B. Kang kenapa dipisah? Gak bisa disatuin aja? Karena ini nih tadi ya, di larutan di ramuan A nih, di yang unsur A ada kalium nitrat, ada Fe juga. Di ramuan B ada fosfat, amonium sulfat dan yang lainnya ya, ada zinc dan yang lainnya. Nah, kenapa nggak boleh dipisah? Karena di dalam kandungan A ini ada kation Ca, yang dalam kandungan bertemu dengan anion sulfat. Kalau bertemu, dia akan jadi menggumpal, makanya harus dipisah. Jadi ada unsur di A dan di B yang memang tidak bisa disatukan secara pekat, atau lebih lengkapnya posisinya kental ya, jadi nggak bisa disatuin. Tapi kecuali kalau harus dilarutkan lagi ya, dilarutkan lagi nanti. Oke, kenapa harus dipisah ya, dari jadi A sama jadi B. Nah sekarang mengenali alat-alat ukur. Di hidroponik juga ada alat-alat ukur atau pengukur larutan nutrisi ini ya. Ada namanya ppm, ada namanya EC meter, ada juga namanya pH meter. Kalau ini TDS atau ppm ini, TDS meter ini untuk mengukur kebutuhan larutan nutrisi di tanamannya, atau di larutan nutrisi tadi nih, di racikan nutrisi tadi. Dia butuh berapa dalam satuannya ppm, atau juga EC meter juga sama. Kalau EC satuannya EC, ppm itu ppm. Tapi seperti ini lebih nyatanya ya. Tapi untuk pemula nggak usah, nanti saya ajarin gimana caranya tanpa harus menggunakan alat ini, tapi bisa tanaman ya. Juga ada namanya pH meter. Ini untuk mengukur pH. Jadi pH standar di normal hidroponik yang butuhkan itu antara 5,5 sampai dengan 6,5 di tanah. Teman-teman tanah juga masih suka mengukur pH-nya ya. Budidaya ya, tahapan budidaya nanti ada kita belajar namanya persemaian. Nanti kedepannya itu ada namanya peremajaan atau posisi tanaman itu masih posisi remaja. Ada namanya juga pembesaran atau sampai dengan panen. Nah, contoh praktek hidroponik sederhana tadi ya, menggunakan botol. Nah, jadi barang-barang bekas bisa digunakan, sok dipraktekkan nutrisinya, karena nanti di sini pada saat praktek paling hanya butuh setengah tutup botol
setengah tutup botol B untuk satu ini. Jadi untuk dalam satuan 1 liter air itu dia butuh satu tutup botol ini sama satu tutup botol yang B-nya. Ya, pakai air 1 liter. Pakai jerigen bisa. Ya. Bisa dibikin tinggal di bolongan. Potnya nggak ada potnya pakai tadi bekas minum ya, botol aqua juga bisa. Nah, ini dulu saya tahun 2017 memulai hidroponik juga tidak langsung membuat greenhouse. Ya, saya menggunakan barang-barang di sekitar saya. Saya beli alat-alat online, beli nutrisi dulu online dulu. Saya hanya bisa mengumpulkan botol bekas, botol apa yang 1,5 liter ya, 1,5 liter dulu saya kumpulkan, saya minta ke teman, kan saya tahu, banyak botol nih, saya bawa karung, jadi pemulung dulu sementara. Saya bawa nih, saya bolongin. Ini saya ngontrak dulu ngontrak, pada saat ngontrak alhamdulillah sekarang mah udah punya rumah. Dari mana? Dari hidroponik juga. Ya jadi dari hidroponik itu sangat luar biasa sampai saya bisa terbentuk seperti ini juga perjalanannya dari hidroponik. Dulu pada saat saya kontrak, saya izin ke yang punya kontrakan, Bu, saya pengen penghijauan di depan, saya pasang kawat, pokoknya kirain ini apa ya, pada heran, biasanya pada heran dulu nih di sekitar lingkungan tetangga-tetangga juga. Saya nanam selada, digantung-gantung pakai bayam, nanam tomat juga ya, ada kangkung, ada pakcoy. Nah, ini ya hasilnya. Dulu segini udah wah ya, udah wah banget gitu hasilnya, luar biasa. Karena apa? Pada saat kita nanam sendiri, kita rawat sendiri, kita makan sendiri, ada kepuasan tersendiri yang akan kita rasakan. Tadi aja Pak Raden yang tidak menanam dan tidak merawat, hanya tinggal makan juga rasanya apalagi kalau kita yang nanam sendiri, makan lagi asa puas gitu ya. Beda halnya dengan yang kita beli misalkan ya, beli di pasar ya. Nah, ini dulu saya tahun 2017 yang lalu memulai hidroponik, belajar ikut pelatihan sana pelatihan sini, sharing sana sharing sini. Hama ya, terakhir nih hama juga ada, emang hama itu juga ada di hidroponik. Tetapi alhamdulillah salah satu faktor hama yang dikurangi adalah faktor hama dari tanah. Karena dari tanah juga banyak Pak ya. Ada apa Pak? Berit, tikus, terus ulat tanah dan yang lainnya. Itu terutama yang dari tanah memang banyak faktor-faktor hama yang lebih dominan. Makanya di hidroponik itu nanti ada namanya greenhouse atau rumahnya sendiri, itu mengurangi. Bukan berarti di hidroponik itu tidak ada hama ya. Nanam di rumah juga bukan berarti tidak ada hama, tetapi mengurangi hama ya. Cara penanganan hamanya tentunya kalau di hidroponik itu disarankan menggunakan pestisida organik atau lebih ke nabati, bisa ke bawang putih, bisa ke bawang merah, pakai pahit, pakai daun gedang, daun pepaya ya, pakai daun pepaya, pakai macam-macam barang-barang. Biasanya yang teman-teman orang tua kita pada tahu tuh tanaman-tanaman organik yang bisa disemprotkan atau buat membasmi hama-hama ya. Hamanya macam-macam sekali ya. Ada juga daun nimba nih, daun nimba yang juga bisa digunakan minyak disemprotkan. Ini salah satu hamanya. Kalau ini nih, maaf, kalau yang dua ini, kalau bisa jangan dibunuh, karena ini juga membantu untuk membunuh hama-hama. Jadi kalau pada saat nanti teman-teman nanam, ini si kumbang ini sama si belalang sembah ini, dia itu malah membantu kita untuk mengamankan tanaman-tanaman kita, karena dia makan makanan hama itu, hama-hama yang ada di tanaman. Oke, itu teman-teman penjelasan tentang, udah paham ya sekarang ya hidroponik itu apa ya? Jadi nggak pertanyaan lagi ya. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kang Rizky sudah berbagi ilmu dan lainnya, pengalaman, dan juga semoga membawa kebermanfaatan untuk kita dan Kang Rizky. Kalau ada pertanyaan boleh tulis dulu. Kang Deden mungkin istirahat dulu ya. Nanti tapi jangan kemana-mana. Setelah ini ada yang lebih seru lagi. Masih semangat?